Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kembali kita dipertemukan dalam santapan rohani kita, Sabtu 24 Februari tahun 2024. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya di pagi ini, kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu melalui santapan rohani kita bersama-sama melalui YouTube ini. Oleh sebab itu Bapa, kami memohon akan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, karena kami menyadari bahwa sungguh kami manusia yang terbatas. Olehnya itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan pesan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sedia membaca dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman-Nya yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Markus pasal 8, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, menurutmu siapakah aku ini? Ada penggalan lirik lagu ciptaan Tagor Pangaribuan, "Jangan kau salah menilaiku." Lirik lagu yang hendak menggambarkan betapa sering kita salah menilai orang lain. Melalui perkataan dan perbuatan, kita menilai orang lain. Tak jarang penilaian kita tersebut keliru. Penilaian yang benar terhadap seseorang adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian, perlu mengenal dengan benar untuk dapat memberikan penilaian yang tepat pula. Perjalanan pelayanan Yesus Kristus bersama para murid sedang menuju kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan, Yesus menanyakan kepada para murid bagaimana penilaian orang-orang tentang siapa dirinya. Hal itu ditanyakan kepada murid-murid karena mereka sering duduk dan bercakap-cakap dengan orang banyak. Para murid mengkonfirmasi bahwa menurut penilaian orang-orang tentang siapa Yesus cukup beragam. Ada yang menilai bahwa ia adalah Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang melihatnya sebagai nabi, dalam ayatnya yang ke-28. Lalu bagaimana penilaian para murid? Siapakah Yesus itu? Petrus memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias," dalam ayatnya yang ke-29. Roh Kudus menuntun Petrus untuk dengan benar menilai siapa Yesus. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, bukan hanya sekedar nabi. Pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus akan menuntun kita pada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Dialah yang telah dijadikan untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, kita terus merenungkan bagaimana kasih-Nya dinyatakan bagi dunia. Melalui kasih-Nya itu, kita semakin mengenal-Nya dan menjadikan Yesus satu-satunya Mesias. Amin.
Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus dan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu pun terus meneguhkan iman kami bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam berbagai hal yang kami jumpai. Kami percaya bahwa kasih-Mu, tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu akan terus menolong kami, terus menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Topang dan tolonglah kami ya Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami pun persembahkan hanya kepada Tuhan. Jalan dan langkah kami pun kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah segenap orang tua, saudara-saudari kami dalam segala tanggung jawab dan peran mereka masing-masing. Diberkatilah anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kiranya boleh bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Anak-anak-Mu yang berada dalam pendidikan diberi sehat dan kuat dalam menuntut ilmu untuk menggapai impian dan harapannya. Diberkatilah setiap anak-anak muda dalam perjuangan masa muda mereka, dan diberkatilah serta ditopanglah setiap kami, bahkan jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Pulihkanlah mereka Tuhan. Yang berduka cita dikuatkan dan dihuburkan oleh Tuhan. Yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup, kami percaya Engkau adalah sumber kasih dan berkat untuk tetap terus menuntun anak-anak Tuhan di dalam menghadapi setiap berbagai persoalan hidup. Diberkatilah dan disempurnakanlah sukacita jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan apa yang boleh diraih di tengah-tengah kehidupan ini. Semuanya hanya kasih dan karunia-Mu. Demikian juga setiap orang tua kami yang sedang lanjut usia, kiranya mereka tetap terus berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Diberkatilah dan dilindungilah para pemimpin bangsa ini untuk terus memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Ditopang dan dijaga segenap jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan dalam kesempatan mendengarkan santapan rohani kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami pertaruhkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakanlah setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah santapan rohani kita di pagi yang indah ini. Selamat menjalani sepanjang kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati kita.